Dalam video ini, saya akan menunjukkan langkah demi langkah cara membangun agen AI pertama Anda menggunakan N8N. Alih-alih menyewa tim pengembang yang mahal, alat ini memungkinkan Anda mulai membangun alur kerja otomatisasi dan agen AI yang dapat menyelesaikan tugas untuk Anda 24/7, 365 hari tanpa perlu pengalaman sebelumnya, dan Anda bahkan bisa mulai menggunakannya secara gratis. Kita akan membahas cara menyiapkan agen AI sederhana di N8N, memberikan alat pada agen untuk memperluas kemampuannya, mengaturnya agar dapat berjalan secara otomatis, menambahkan basis pengetahuan agar agen dapat belajar dan berkembang seiring waktu, mengirimkan ringkasan email khusus secara otomatis, serta cara menggunakan template untuk memulai alur kerja berikutnya dengan cepat. Di akhir video ini, Anda akan tahu persis bagaimana cara membuat agen AI custom Anda sendiri menggunakan N8N. Namun sebelum kita mulai, Anda perlu memiliki akun N8N. Untuk mendaftar, klik tautan di deskripsi untuk mendapatkan harga terbaik yang tersedia dan uji coba gratis selama 14 hari untuk N8N Cloud. Jika Anda berencana menggunakan N8N dalam jangka panjang, saya sarankan untuk mengaturnya di server Anda sendiri. Biayanya akan jauh lebih murah seiring waktu. Anda akan menemukan tautan ke video panduan langkah demi langkah di kartu di kanan atas dan di deskripsi. Kita juga akan membahas ini lebih detail nanti di video. Untuk demo kali ini, saya akan mendaftar uji coba gratis N8N Cloud saja. Untuk memulai proses pendaftaran, klik tombol sign up di halaman utama N8N. Masukkan informasi pribadi Anda untuk membuat akun, lalu lengkapi survei onboarding singkat. Anda akan memiliki opsi untuk menonton video pengenalan, yang dapat memberikan konteks tambahan jika diinginkan. Setelah selesai, klik Start Automating untuk melanjutkan. Tindakan ini akan membawa Anda ke dashboard N8N, di mana Anda bisa mulai membangun workflow pertama Anda. Saat Anda berada di halaman overview N8N, klik Start from Scratch. Setelah itu, kita akan klik tombol plus besar untuk menambahkan langkah pertama kita, yaitu trigger. Kita akan mengatur trigger kita menjadi pesan chat, lalu kita akan kembali ke kanvas. Selanjutnya, kita akan klik tombol plus kecil di sisi kanan Node Trigger untuk menambahkan aksi ke workflow kita. Dari sana, kita akan memilih AI, lalu AI Agent. Di sini Anda dapat melihat semua blok bangunan dasar dari sebuah AI Agent. Ada node utama AI Agent dan sebuah konektor untuk memberikan input. Ada juga konektor subnode untuk otak atau mesin penalaran, memori, dan alat. Terakhir, ada tempat untuk menambahkan langkah setelah AI Agent, sehingga kita dapat secara otomatis memanfaatkan hasil kerja AI Agent. Mari kita mulai dengan mengatur otak agar kita bisa mengobrol dengan agen. Anda dapat menggunakan sebagian besar LLM utama seperti Anthropic, Azure, AWS, DeepSeek, Gemini, Grok, Ollama, OpenAI, dan lainnya. Untuk video ini, kita akan tetap menggunakan OpenAI, tetapi Anda bisa menggunakan LLM manapun yang Anda sukai. Klik tanda plus, lalu kita perlu menambahkan kredensial untuk menghubungkan ini dengan akun OpenAI kita. Anda mungkin sudah memiliki langganan untuk ChatGPT. Namun, menggunakan OpenAI dalam alur kerja otomatis memanfaatkan API dan karena itu menggunakan struktur pembayaran per token, bukan biaya bulanan tetap. Untuk akses API, kita perlu mengisi saldo akun OpenAI kita dengan sejumlah uang dan mengambil API key untuk memulai. Buka platform.openai.com, lalu masuk atau buat akun. Jika Anda belum pernah menggunakan bagian situs OpenAI ini sebelumnya, proses onboarding akan memandu Anda untuk menyiapkan semua yang Anda butuhkan. Anda akan membuat project, mengambil API key, dan mengisi saldo akun minimal $My$ untuk memulai. API key Anda pada dasarnya adalah kata sandi. API key ini harus dijaga kerahasiaannya. Jika orang lain mengetahui API key Anda, mereka bisa mengakses akun OpenAI Anda dan berpotensi menggunakannya untuk tujuan jahat atau menggunakan kredensial Anda untuk mendapatkan akses OpenAI sementara Anda yang menanggung biayanya. OpenAI hanya akan membagikan API key ini kepada Anda satu kali saja. Jadi salin dan simpan di tempat yang aman seperti aplikasi pengelola kata sandi. Setelah Anda mencatatnya, kembali ke N8N dan tempelkan API key OpenAI Anda lalu simpan. Sekarang ChatGPT dari OpenAI sudah terhubung sebagai otak dari agen kita. Mari kita coba dengan mengucapkan halo. Klik tombol Open Chat dan ketik pesan halo sederhana untuk memastikan semuanya sudah terhubung. Jika semuanya berjalan dengan benar, Anda akan menerima balasan atas sapaan Anda dan pesan sukses dari N8N. Selanjutnya, mari kita tambahkan memori agar agen kita bisa mengingat interaksi terbaru. Klik tombol plus di bawah memori, lalu tambahkan simple memory. Sekarang agen AI memiliki kemampuan untuk melihat beberapa interaksi terakhir guna mendapatkan konteks untuk respons berikutnya. Selanjutnya, mari kita berikan beberapa alat kepada agen ini.
Kita akan membuat agen briefing harian, dan saya ingin agen ini mencari fakta menarik untuk saya sebagai bagian dari briefing. Jadi mari kita hubungkan dengan Wikipedia. Klik tombol plus untuk menambahkan alat, lalu cari dan tambahkan Wikipedia. Tidak ada pengaturan khusus yang diperlukan untuk alat Wikipedia, jadi Anda cukup klik kembali ke Canvas. Selanjutnya, mari kita berikan kemampuan kepada agen untuk mencari di Google agar bisa menemukan berita terbaru yang akan dimasukkan ke dalam briefing. Klik tombol plus, lalu cari dan tambahkan CRP API. Klik buat kredensial baru. Selanjutnya, Anda perlu mengambil API key dari CRP API. Kunjungi serpapi.com dan daftar untuk sebuah akun. Setelah mendaftar, Anda akan mendapatkan 100 panggilan API gratis yang bisa digunakan sebelum harus membayar apapun. Setelah terdaftar, salin API key pribadi Anda dari halaman ringkasan akun utama dan pastikan untuk tetap merahasiakannya. Masukkan API key tersebut ke dalam N8N, lalu klik simpan. Sekarang semua komponen utama agen AI sudah terhubung. Mari kita coba. Mari kita kirim pesan ke agen, minta dia memberikan satu berita hari ini, dan minta juga satu fakta menarik tentang hewan acak yang diambil dari Wikipedia. Anda bisa melihat agen AI menerima perintah, memprosesnya dengan OpenAI, mencari berita di web, menggunakan Wikipedia untuk menemukan fakta menarik, lalu akhirnya mengirimkan respons ke chat. Kita secara resmi telah menyiapkan agen AI dasar, tetapi saat ini kita hanya bisa berinteraksi dengannya di dalam N8N, dan agen tersebut hanya memiliki sedikit alat. Jadi, bagaimana kita bisa meningkatkan ini agar dapat berjalan sendiri tanpa harus diberi perintah? Untuk mengubah agen dari chatbot dengan alat menjadi pekerja otonom yang dapat mengirimkan ringkasan harian kepada kita perlu memberinya lebih banyak alat, pemicu terjadwal, dan memori yang lebih besar agar ia dapat berkembang dan belajar seiring waktu. Kita juga perlu mengirimkan hasil kerjanya ke tempat yang bisa kita lihat tanpa harus masuk ke N8N. Mari kita mulai dengan memberinya kemampuan untuk memeriksa cuaca. Kita akan klik tombol plus untuk menambahkan alat lain. Cari dan pilih Open Weather Map. Sekali lagi, ini memerlukan API key. Kunjungi openweathermap.org dan buat akun. Setelah Anda mendaftar, ambil API key dari bagian API keys di profil Anda. Kemudian kembali ke N8N dan tempelkan API key baru Anda untuk menghubungkan akun Anda. Selanjutnya, kita perlu menambahkan lokasi untuk laporan cuaca. Kembali di openweathermap.org, kita akan mencari sebuah kota, membukanya dari hasil pencarian, lalu menyalin nama kota persis seperti yang tertulis, dan menempelkannya ke kolom kota di N8N. Untuk menguji apakah ini berfungsi, kita bisa klik Execute Step di kanan atas pengaturan node. Jika sudah diatur dengan benar, Anda akan melihat informasi cuaca yang detail muncul di panel output sebelah kanan. Selanjutnya, mari tambahkan pemicu lain agar agen ini berjalan pada waktu yang sama setiap hari. Kita akan mengarahkan kursor ke node pemicu pesan chat, lalu klik ikon tempat sampah untuk menghapusnya. Kita akan klik tanda plus di kanan atas untuk menambahkan node pemicu baru, lalu pilih On a Schedule. Nima akan membuka pengaturan untuk pemicu jadwal, sehingga kita bisa mengaturnya agar berjalan setiap hari pada pukul 8 pagi. Kemudian kita bisa klik Execute Step untuk mendapatkan data uji coba. Kembali ke kanvas, kita bisa melihat bahwa pemicu telah ditambahkan, tetapi belum terhubung ke apapun. Jadi kita akan klik dan tarik dari tombol plusnya ke sisi kiri node agen AI untuk menambahkan pemicu sekunder. Sekarang kita memiliki pemicu yang akan memulai agen AI setiap hari pada pukul 8 pagi. Tapi bagaimana agen ini tahu apa yang harus dilakukan? Selanjutnya, kita akan memberikan beberapa instruksi. Jika Anda membuka node agen AI, Anda dapat menggunakan menu drop-down pertama untuk mengubah sumber prompt dari pemicu chat yang terhubung menjadi mendefinisikan prompt khusus di pengaturan node. Selanjutnya, mari kita buat template prompt. Kita akan menulis prompt yang akan dikirim ke LLM setiap kali alur kerja ini dijalankan. Kita akan memberitahunya, setiap pagi kumpulkan informasi cuaca untuk San Francisco, ambil 2 hingga 3 berita positif yang sedang tren, dan temukan satu fakta menarik dari Wikipedia. Jangan ulangi apapun dari hari-hari sebelumnya. Formatkan seperti buletin email mini dalam Markdown. Ini adalah dasar dari template prompt kita. Sekarang, kita juga bisa menggunakan variabel, yang juga disebut field input, untuk secara dinamis memasukkan informasi ke dalam prompt. Jadi, mari kita tambahkan teks tanggal hari ini di akhir prompt. Lalu, mari kita seret timestamp dari pemicu jadwal di panel sisi kiri. Selanjutnya, mari kita klik tombol jalankan langkah untuk menjalankan node ini dan mendapatkan data uji coba. Ups, itu menghasilkan error yang mengatakan error di subnode Simple Memory, tidak ditemukan session ID.
Yaitu memulai agen tanpa pemicu chat, kita perlu secara manual memberikan session ID ke memori. Dalam pengaturan yang lebih kompleks, Anda mungkin perlu mencari cara untuk mengelola session ID secara dinamis. Namun untuk agen sederhana seperti ini, kita bisa memberikan ID statis atau cukup ID yang tidak berubah. Kita bisa membuat ID ini sendiri. Jadi untuk saat ini, di node memori sederhana kita akan mengubah session ID menjadi define below dan masukkan sesuatu seperti my test ID sebagai kuncinya. Mari kita kembali ke Canvas dan uji agen kita lagi. Sekarang, setelah berpikir sejenak, Anda bisa melihat bahwa agen mengeluarkan respons dalam format Markdown. Sekarang kita sudah membuat agen menerima instruksi pada waktu yang dijadwalkan, dan dari situ memutuskan apa yang akan dilakukan dengan prompt tersebut. Kita sudah memberinya tujuan, tapi kita belum memberitahu cara untuk menyelesaikan tugasnya. Agen ini menggunakan alat yang tersedia untuk mencari informasi dari internet, lalu memutuskan informasi terbaik apa yang akan disajikan kembali kepada kita untuk briefing harian. Sekarang mari kita ambil hasil kerjanya dan kirimkan ke kotak masuk kita. Kita akan klik tombol plus setelah Node Agen AI, pilih aksi di aplikasi, lalu cari dan pilih Gmail. Kamu bisa melihat ada banyak sekali aksi yang bisa dilakukan di dalam Gmail. Kita akan menggunakan aksi kirim pesan. Sekarang kita perlu menghubungkan akun Gmail. Jika kamu menggunakan N8N Cloud, cara termudah adalah dengan klik masuk dengan Google. Tapi jika kamu melakukan self-hosting, opsi itu tidak akan tersedia. Dalam kasus itu, kamu perlu menghubungkan akun Google-mu menggunakan metode yang disebut OAuth 2.0. Menyiapkan OAuth 2.0 membutuhkan beberapa langkah tambahan dan berada di luar cakupan tutorial ini. Namun saya sudah menambahkan tautan di deskripsi yang membimbingmu melalui proses tersebut, termasuk video bermanfaat dari dokumentasi resmi. Setelah kamu menghubungkan akun Google-mu, masukkan alamat emailmu sendiri di kolom kepada. Inilah tempat briefing harian akan dikirimkan. Kita bisa mengatur subjek secara dinamis berdasarkan tanggal briefing. Kita akan menuliskan briefing harian, lalu menyeret variabel tanggal yang mudah dibaca dari output pemicu jadwal di panel kiri. Selanjutnya, seret variabel output dari langkah agen AI ke dalam kolom pesan. Mari kita uji langkah ini secara terpisah untuk melihat seperti apa tampilan email dengan semua data yang ada. Kita akan klik jalankan langkah di kanan atas. Lalu kita bisa membuka kotak masuk untuk melihat tampilannya. Nah, itu dia. Ini memang sebuah pesan, tapi tampilannya kurang menarik. Mari kita perbarui pendekatan kita agar kita tidak hanya menerima blok teks untuk briefing, melainkan menerima email bergaya buletin yang diformat dengan indah. Selanjutnya, kita akan menambahkan langkah transformasi data untuk mengubah output AI dari format Markdown ke HTML karena Gmail dapat menangani pesan HTML. Di Canvas, kita akan klik ikon tempat sampah pada garis panah output untuk sementara memutuskan sambungan Gmail dari alur. Sekarang, kita akan menambahkan aksi pasca pemrosesan baru. Di bawah transformasi data, kita akan pilih Markdown. Kita akan atur mode ke Markdown ke HTML. Lalu kita akan seret variabel output AI ke kolom Markdown. Mari kita klik jalankan langkah untuk menguji. Outputnya terlihat menjanjikan. Sekarang mari kita percantik HTML-nya. Setelah langkah HTML, mari kita tambahkan node OpenAI yang berdiri sendiri. Kita akan memilih aksi mengirim pesan ke model dan memilih model dari daftar. Selanjutnya, kita akan mengubah peran pesan di bawah ini dari user menjadi sistem. Prompt system adalah pesan yang dikirim sebelum pesan pengguna biasa, dan ini membantu mempersiapkan LLM mengenai tujuan serta respons yang diharapkan. Prompt system default adalah Anda adalah asisten yang membantu, tetapi Anda dapat mengubahnya untuk menentukan bagaimana LLM harus merespons setiap masukan tambahan yang masuk. Selanjutnya, untuk prompt kita akan mengatakan, percantik HTML di bawah ini menggunakan penataan CSS inline untuk email. Format seperti bulletin modern. Keluarkan hanya hasilnya tanpa elemen header apapun. Selanjutnya, kita akan klik tambah pesan, biarkan peran sebagai pengguna, lalu seret variabel yang berisi hasil transformasi Markdown ke HTML ke dalam kolom pesan pengguna. Kemudian kita akan menguji langkah ini. Terlihat bagus. Terakhir, mari sambungkan Gmail lagi untuk melihat seperti apa pesan tersebut. Kita perlu memperbarui variabel untuk pesan Gmail, jadi mari kita hapus pesan lama, seret variabel untuk konten yang dihasilkan oleh langkah mempercantik email OpenAI, lalu jalankan langkah ini untuk mengujinya. Mari kita cek di kotak masuk. Dan selesai. Sekarang tampilannya sangat bagus. Sekarang kita sudah menjalankan banyak langkah agen secara terpisah, tapi mari kita uji seluruh alur kerja untuk melihat apa yang akan terjadi pada pukul 8 pagi. Kembali ke Canvas, mari klik jalankan alur kerja dan lihat apa yang terjadi.
alur kerja agen AI penuh akan berjalan. Anda akan melihat berbagai langkah pemrosesan, dan akhirnya Anda akan melihat pesan sukses ketika semuanya selesai. Itu berhasil. Sekarang akhirnya, mari hubungkan spreadsheet ke alur kerja ini sehingga agen mengetahui topik apa yang harus dihindari saat mencoba menemukan berita dan fakta menarik. Tujuannya adalah untuk mencatat berita dan fakta menarik dari setiap briefing harian sehingga agen dapat melihat catatan tersebut dan tahu persis topik apa yang harus dihindari untuk ditulis. Pertama, kita akan membuat Google Sheet dengan 3 judul kolom: tanggal, berita, dan fakta menarik. Lalu kita akan kembali ke N. Selanjutnya, kita perlu menambahkan note Google Sheets di dalam N. Anda mungkin berpikir kita hanya perlu menghubungkan Google Sheets sebagai alat lain ke agen kita, tapi disinilah letak tantangannya. Seperti halnya manusia, agen AI bekerja paling baik jika Anda memberikan satu tugas yang jelas untuk dikerjakan. Jika Anda menumpuk lebih banyak pekerjaan dan meminta mereka melakukan tugas lain bersamaan dengan tugas pertama, mereka mungkin tidak menghasilkan hasil yang baik pada salah satu atau kedua tugas tersebut. Jadi agar agen kita tidak kewalahan, kita perlu mendelegasikan tugas. Memintanya untuk membuat output yang benar-benar terpisah, yaitu log kita, kemungkinan besar akan mengalihkan perhatiannya dari tugas utamanya, atau bahkan bisa saja ia mengabaikan tugas kedua ini sepenuhnya. Jadi mari kita jalankan node AI lain untuk menangani pencatatan log. Di akhir alur kerja kita, mari tambahkan aksi baru. Kita akan klik tombol plus, lalu pilih kategori AI. Anda bisa menggunakan salah satu LLM utama yang telah diintegrasikan N untuk melakukan tugas ini, tapi kita akan tetap menggunakan OpenAI. Lalu kita akan klik aksi Message a Model. Kita akan memilih model dari daftar, lalu memasukkan prompt. Kita akan mengatur sistem prompt menjadi seperti ini. Tugas Anda adalah mencatat berita dan fakta menarik dari briefing harian ke dalam kolom yang relevan di dokumen Google Sheets yang Anda akses. Sebuah AI akan membaca hasil pekerjaan Anda, jadi pastikan formatnya ringkas, detail, dan mudah diproses, serta dirangkum dengan jumlah token yang sedikit. Selanjutnya, kita akan menambahkan pesan pengguna. Kita akan mengetik daily briefing untuk memberikan konteks kepada LLM, lalu menyeret variabel yang berisi versi Markdown atau HTML dari daily briefing dari output langkah sebelumnya. Sekarang, kita akan memberikan akses Google Sheets kepada LLM sebagai alat, lalu pastikan kredensial Google Anda sudah dipilih. Kita akan mengubah operasi dari get row menjadi append row agar kita bisa menambahkan informasi baru. Kemudian kita akan menambahkan log Google Sheets yang telah kita buat sebelumnya dari menu drop-down dan memilih sheet dengan header kita. Lalu kita akan mengambil variabel timestamp dari pemicu jadwal dan menyeretnya ke kolom untuk nilai tanggal. Untuk dua kolom lainnya, kita akan mengklik tombol AI agar AI yang menentukan informasi apa yang akan ditambahkan ke kolom berita dan fakta menarik. Sekarang setelah semuanya terhubung untuk membuat log, mari kita jalankan langkah AI untuk mencobanya. Jika semuanya berjalan dengan baik, kita akan melihat baris baru muncul di spreadsheet Google kita dengan kolom-kolom yang terisi dengan informasi yang benar. Sekarang karena kita menambahkan informasi ke dalam log, kita perlu menambahkan langkah lebih awal dalam alur kerja kita untuk meninjau log tersebut sebelum mencari berita dan membuat laporan. Kita akan melakukannya dengan cara yang sama seperti saat kita mengatur node AI sebelumnya. Kita akan mengklik tombol plus di antara pemicu jadwal dan node agen AI untuk menambahkan aksi baru. Selanjutnya kita akan memilih AI lalu OpenAI. Untuk aksi kita akan memilih kirim pesan ke model. Pengaturan aksi akan dimuat, dan kita bisa memilih model dari menu drop-down. Selanjutnya, kita akan menulis prompt, misalnya seperti ini. Tugas Anda adalah meninjau Google Sheet yang terlampir untuk melihat apa saja yang telah dimuat dalam daily brief sebelumnya. Tujuannya adalah agar tidak mengulangi fakta menarik atau berita yang sama. Buatlah deskripsi untuk AI berikutnya dalam rantai ini agar memahami topik-topik apa saja yang harus dihindari dalam briefing. Apakah kita menggunakan prompt system atau prompt pengguna tidak terlalu penting untuk node ini karena kita hanya memberikan satu prompt dan tidak memberikan input tambahan apapun. Namun demikian, saya memilih pesan sistem untuk demo ini. Kembali ke Canvas, klik tombol plus untuk menambahkan alat ke node AI kita, lalu cari dan pilih Google Sheets. Biarkan operasi tetap pada get rows, lalu pilih dokumen dan sheet tempat briefing yang sudah dicatat sebelumnya berada. Kembali ke Canvas, Anda dapat mengklik tombol play di atas node AI baru untuk menguji langkah ini dan menghasilkan data output sampel. Terakhir, kita perlu memperbarui instruksi untuk node agen AI utama kita agar ia memahami apa yang harus dilakukan dengan informasi baru yang kita berikan ini. Buka node agen AI, lalu tambahkan sesuatu seperti ini di akhir prompt. Hindari topik-topik berikut.
Kemudian, seret variabel konten yang dihasilkan sebagai output dari langkah pesan dan model AI yang baru ditambahkan. Selanjutnya, jalankan Node Agent AI untuk menguji apakah node tersebut berfungsi dengan benar dengan input dan instruksi baru yang diterimanya. Setelah beberapa saat pemrosesan, Anda seharusnya mendapatkan pesan sukses yang mengonfirmasi bahwa semuanya telah diatur dengan benar. Dan Anda akan dapat melihat apa yang ditulis oleh agen AI dengan melihat bagian output di panel bawah pada kanvas atau di panel kanan pada jendela pengaturan Node Agent AI. Sekarang, secara teori, agen kita sudah sepenuhnya siap, tetapi sebelum benar-benar digunakan, kita masih perlu mengujinya. Di kanvas, klik tombol jalankan alur kerja untuk menjalankan seluruh alur kerja. Seperti biasa, ini akan memerlukan waktu untuk diproses. Anda akan dapat melihat setiap node dari alur kerja berjalan secara real-time, dan Anda bisa menyaksikan saat node agen berpikir, lalu menggunakan alat, kemudian berpikir lagi sebelum membuat output yang akan digunakan pada langkah berikutnya. Jika Anda mendapatkan pesan sukses setelah proses selesai, itu berarti agen sudah siap digunakan. Klik simpan di kanan atas untuk menyimpan hasil kerja keras Anda. Lalu untuk mengatur agar agen Anda berjalan secara otomatis setiap hari, klik tombol toggle di bagian atas yang berlabel tidak aktif untuk mengaktifkannya. Setelah itu, Anda akan mendapatkan pesan sukses yang menandakan bahwa alur kerja Anda sekarang sudah aktif. Sekarang kita memiliki alur kerja agen AI yang berfungsi penuh yang mengirimkan ringkasan harian kepada kita dan mencatat apa yang telah ditulisnya di ringkasan sebelumnya sehingga tidak mengirimkan informasi yang sama dari hari ke hari. Sekarang agen AI akan berjalan setiap hari pada pukul 8.00 pagi dan memutuskan apa yang sebaiknya kita lihat di kotak masuk untuk memulai hari. Sebelum Anda meluncurkan agen Anda ke dunia luar, berikut beberapa tips agar tetap berjalan lancar. Pertama, tetapkan batasan. Hanya karena agen Anda bisa mengambil keputusan, bukan berarti ia harus memiliki kebebasan penuh. Jadilah jelas dan spesifik dalam prompt sistem Anda. Jelaskan secara rinci apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, serta jaga agar fokusnya tetap sempit. Anda bahkan bisa menambahkan langkah validasi setelah agen berjalan sebagai pemeriksaan kualitas sederhana. Kedua, batasi alat yang digunakan. Hanya berikan akses kepada agen pada alat yang benar-benar dibutuhkan. Semakin banyak alat bisa membuat segalanya semakin rumit, dan itu biasanya berarti semakin besar kemungkinan agen keluar jalur. Ketiga, gunakan template prompt. Template membantu menjaga konsistensi output Anda dan memudahkan penelusuran masalah saat terjadi kesalahan. Anda dapat menyisipkan variabel seperti tanggal, hasil sebelumnya, atau data alur kerja lain untuk menjaga fleksibilitas tanpa kehilangan struktur. Dan terakhir, harapkan adanya proses coba-coba. Bug dan kesalahan adalah bagian dari proses. Jika ada yang tidak berjalan, mulailah dengan memeriksa input dan meninjau pengaturan node. Anda juga bisa meminta bantuan asisten AI bawaan N8N. Banyak error yang menyertakan tombol aksi cepat untuk saran yang dihasilkan AI. Dan jika itu belum menyelesaikan masalah, sebagian besar node memiliki tautan langsung ke dokumentasi yang relevan. Anda tidak harus membangun semuanya dari awal. Salah satu cara termudah untuk memulai adalah dengan menggunakan template. N8N memiliki perpustakaan template alur kerja yang terus berkembang, sangat cocok untuk kebutuhan umum seperti peringkas konten, penjawab email, atau asisten AI. Untuk menggunakannya, buka tab template di N8N dan cari sesuatu yang mirip dengan apa yang ingin Anda buat. Anda dapat melihat pratinjau alur kerja, lalu klik gunakan secara gratis dan salin template-nya. Kembali ke workspace N8N Anda, buka alur kerja kosong dan tempelkan Command V di Mac atau Control V di Windows. Ini akan mengimpor seluruh pengaturan, termasuk semua node dan koneksi. Dari sana, cukup masukkan kunci API Anda, sesuaikan prompt, atau ubah pemicunya. Ini adalah cara yang bagus untuk belajar melalui contoh atau membuat sesuatu berjalan tanpa harus mulai dari nol. Anda bahkan bisa mengekspor dan membagikan alur kerja Anda sendiri sebagai template. Jadi jika Anda membuat sesuatu yang bermanfaat, Anda bisa membagikannya kepada orang lain. Anda sudah melihat bagaimana template menghemat waktu. Sekarang mari kita bahas tentang menghemat uang. Jika Anda menyukai N8N tetapi ingin kendali penuh dan tagihan bulanan yang lebih rendah, maka self-hosting adalah solusinya. Saat Anda mendaftar di situs N8N, Anda membayar sesuatu yang disebut N8N Cloud, yang menggabungkan dua hal. Satu, perangkat lunak N8N yang telah kami gunakan, dan dua, hosting perangkat keras yang menjalankannya. Jadi apa itu self-hosting? Hosting mandiri berarti menjalankan N8N pada sistem Anda sendiri. Secara teknis, Anda dapat menggunakan komputer pribadi Anda, tetapi alur kerja Anda berhenti saat Anda mematikannya. Ini juga menghabiskan sumber daya dan menimbulkan risiko keamanan karena sebagian besar mesin tidak dirancang untuk menyala 24/7.
Pilihan yang lebih baik adalah Virtual Private Server atau VPS. Dan dengan VPS, Anda mendapatkan sistem komputer jarak jauh khusus yang berjalan tanpa henti, tetap aman, dan menjaga file pribadi Anda tetap terpisah sambil tetap menggunakan N-Tap-N secara gratis. Self-hosting memiliki banyak keuntungan besar. Biayanya lebih murah, sekitar $5 per bulan untuk VPS dan N8N gratis. Tidak ada batasan pada workflow atau eksekusi, kendali penuh atas perangkat keras dan pembaruan. Install node custom apapun yang Anda inginkan. Data Anda tetap pribadi, dan Anda juga akan mempelajari beberapa keterampilan DevOps yang berguna di sepanjang jalan. Tapi tidak semuanya berjalan mulus. Pengaturan dan pemeliharaan menjadi tanggung jawab Anda. Itu berarti pembaruan, keamanan, dan skalabilitas. Tidak ada dukungan resmi, dan jika server Anda crash, workflow Anda juga akan berhenti sampai Anda memperbaikinya. Anggap saja seperti kopi. Self-hosting itu seperti menyeduh kopi sendiri di rumah. Lebih murah dan bisa disesuaikan, tapi Anda harus melakukan semuanya sendiri dan merawat mesin kopinya. N8N Cloud itu seperti membeli kopi di kafe. Memang lebih mahal, tapi semua sudah diurus orang lain sehingga Anda bisa fokus pada hal yang lebih penting, seperti membangun automasi. Jika Anda tertarik untuk self-hosting, saya punya video terpisah yang membahas cara menyiapkannya dalam waktu kurang dari 5 menit dengan biaya kurang dari $5 per bulan. Silakan klik thumbnail video di layar Anda atau tautan di deskripsi di bawah ini untuk mulai.